Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Dipersilakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya pastikan kalian sudah isi absensi di grup WA ya. Oke, materi hari ini masih membahas mengenai bab 4 nih, tapi dengan subbab berbeda, yaitu mengenai subbab kedua, Sistem Informasi Manajemen Bisnis Retail. Oke, perhatikan ya. Kali ini kita belajar mengenai elemen sistem informasi retail. Yang pertama, ada perangkat keras, meliputi komputer, peralatan penyimpanan data, dan terminal masuk ataupun keluar. Yang kedua, perangkat lunak, meliputi 3 jenis, yaitu sistem perangkat lunak yang umum, aplikasi perangkat lunak umum, dan aplikasi program. Yang ketiga, basis data atau database, yaitu file yang berisi data atau program yang tersimpan dalam penyimpanan data secara fisik, seperti menggunakan hard disk dan flash disk. Nah, file tersebut juga dapat berupa output tercetak di kertas. Oke, elemen yang keempat, prosedur, yaitu instruksi yang biasanya berupa buku panduan yang berisi instruksi pemakaian, penyimpanan, dan pengoperasian server. Nah, elemen terakhir yaitu SDM, atau bisa disebut dengan sumber daya manusia, sebagai petugas dalam menjalankan sistem seperti operator komputer, programmer, personel untuk data entry, analisis di tim, dan manajer sistem informasi. Lanjut, kita bahas mengenai tipe sistem informasi. Yang pertama yaitu sistem informasi penunjang kegiatan operasional atau Operation Support System. Jadi, ini berfungsi untuk memproses data yang dihasilkan dalam setiap kegiatan operasional yang dapat menunjang kegiatan operasional lainnya dalam sebuah perusahaan. Nah, sistem ini menghasilkan berbagai bentuk informasi yang bermanfaat untuk kepentingan internal maupun eksternal. Nah, peran lain Operation Support System ini sebagai berikut. Ada 3 peran. Yang pertama, sistem pengelolaan transaksi. Sistem ini mencatat dan mengelola data yang berasal dari transaksi bisnis, penjualan, pembelian, perubahan jenis dokumen, seperti surat perjanjian, data pelanggan, nota pembelian, hingga laporan keuangan. Lanjut peran kedua, yaitu sistem pengendalian proses. Digunakan untuk mengontrol proses secara fisik dan untuk mengambil sebuah keputusan operasional. Seperti selain itu, sistem tersebut dapat mengendalikan kegiatan operasional perusahaan dan menghasilkan keputusan-keputusan yang bersifat operasional rutin seperti penyediaan stok untuk persediaan barang. Lanjut ke peran ketiga, yaitu sistem otomatisasi kantor. Sistem otomatisasi kantor digunakan untuk meningkatkan komunikasi dan produktivitas kantor, contohnya penggunaan komputer yang dilengkapi jaringan internet. Nah, kalau tadi kita bahas sistem informasi penunjang kegiatan, sekarang yang kedua ada sistem informasi pengambilan sebuah keputusan atau manajemen support system. Dalam manajemen support system, proses informasi bisnis
berorientasi pada manajemen. Karena tujuan utama adalah penunjang pengambilan sebuah keputusan oleh pihak manajemen. Nah, tujuannya itu dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama, ada sistem informasi pelapor, yaitu manajemen informasi sistem. Produk informasi yang dihasilkan merupakan sebuah kebutuhan dalam mengambil keputusan rutin, seperti laporan penjualan, berbagai dasar pertimbangan penambahan stok. Yang kedua, sistem penunjang keputusan. Sistem ini mengambil manajer pengambilan keputusan, baik yang bersifat interaktif maupun ad hoc atau ketika diperlukan. Contohnya seperti informasi tentang supplier, data supplier, dan kondisi perusahaan supplier yang dapat menjadi pertimbangan dalam memutuskan untuk mengadakan kerjasama atau tidak. Yang ketiga, sistem informasi eksekutif, yaitu sistem yang memberikan informasi dalam analisis yang diperlukan oleh manajemen agar dapat menetapkan strategi untuk memajukan kinerja dan pencapaian perusahaan. Nah, kita lanjut ke tipe sistem informasi yang ketiga, yaitu sistem informasi manajemen retail. Nah, sistem informasi manajemen retail adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi terpadu dan peralatan sistem mekanis pengelolaan data sebagai penyediaan informasi yang berguna untuk menunjang sebuah kegiatan manajemen. Nah, secara umum, struktur sistem informasi retail meliputi 1. Tingkatan informasi untuk proses transaksi yang berfungsi sebagai inquiry respon. Nah, tingkatan ini biasanya menjadi tanggung jawab dari staf. Yang kedua, tingkatan informasi untuk perencanaan operasional, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi yang berkaitan dengan kegiatan operasional sehari-hari dibutuhkan lower management yang berada pada tingkatan ini untuk mengambil sebuah keputusan. Yang ketiga, tingkatan informasi untuk perencanaan taktis dan pengambil keputusan. Pada tingkatan ini, middle management membutuhkan informasi dari tingkat perencanaan operasional maupun informasi dari luar lingkungan perusahaan, seperti informasi tentang pesaing. Informasi tersebut nantinya akan menjadi dasar pembuatan rencana taktis sebuah perusahaan. Contohnya, pembuatan anggaran maupun pengambilan keputusan. Kayak seperti penentuan jenis dan harga suatu barang. Yang keempat, tingkatan informasi untuk perencanaan strategi, kebijakan, dan pengambilan keputusan oleh top management. Oleh sebab itu, informasi yang berkaitan dengan kinerja perusahaan dan keadaan lingkungan luar perusahaan perlu dimiliki oleh tingkatan ini demi kemajuan perusahaan. Nah, itu tadi yang kita bahas mengenai elemen-elemen dari sistem informasi bisnis retail sampai tipe sistem informasi bisnis retail. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, cukup di sini pemaparan materi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.